Selamat pagi. Selamat hari Minggu. Adik-adik semua yang di rumah yang sedang menyaksikan ini ibadah kita apa ya masih harus online. Ya, kita belum jadi tatap muka. Adik-adik teman-teman yang di rumah sabar ya. Tunggu sampai kita bisa tatap muka bertemu lagi teman-teman yang lain di desa kita ini. Oke, kita mau memulai sekolah minggu ibadah kita saat ini dengan temanya Mbak Gina macam, oh iya ini Mbak Gina ya. Ada yang lupa Mbak Gina? Aduh, ini Mas Rio. Ada yang lupa juga? Oh udah. Yang terekam Mbak Iban. Nggak kelihatan. Kita mau sekolah minggu temanya jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Wah, panjang kata-katanya. Betul ya? Ya, intinya itulah yang membawakan cerita nanti adik-adik lihat sendiri siapa ya. Kita mau mulai nih Mas. Tuhan apa dulu ya, kita mau mensyukuri hari yang Tuhan beri walaupun cuacanya gak enak itu lomba hujan terus ya tapi bersyukur Tuhan masih juga kasih sinar matahari iya ya kasih sinar matahari di tengah-tengah cuaca yang gak enak di tengah-tengah ya ini Tuhan menciptakan cuaca seperti ini juga ciptaan Tuhan ya matahari awan semua kita bersyukur karena saat kita kehujanan pun Tuhan masih memberikan matahari bersinar terang kita mau pujikan. Terima kasih. Semua ikut nyanyi ya. Coba katanya suka bunga ikut nyanyi ya. Matahari bersinar terang, burung berkicauan senang, harum semerbak lagu dari padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang sama kasih dan memuji nama Tuhan yang sama sekali lagi Mbak Dina lagi itu sedikit gak apa ya bang di rumah semangat boleh pakai musiknya matahari bersinar terang burung berkicauan senang harum semerbak lagu dari padang semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa dan memuji nama Tuhan yang esa. Sudah semangat sudah panas sedikit sudah hangat ya. Semoga cuaca hari ini akan selalu hangat. Terima kasih Tuhan gitu ya. Mari kita berdoa dulu ya Mas Rio ya. Mari kita berdoa. Jadi sungguh-sungguh di rumah berdoa. Kita akan memulai semua ini dengan sikap yang baik. Tuhan Yesus terima kasih untuk berkat-Mu untuk semua yang telah kami terima Tuhan dari hari kemarin sampai pagi ini Tuhan. Kami mengadakan sekolah minggu, kami beribadah secara online Tuhan. Kami ucap syukur kalau boleh menikmati semua ini Tuhan. Kami ucap syukur kalau kami masih mengalami seperti ini, tapi kami yakin bahwa Engkau selalu memberi kekuatan, memberi kesehatan, baik kami yang di rumah maupun kami yang berada dimanapun saat ini Tuhan sedang mengikuti ibadah online ini. Kiranya Tuhan selalu tambah-tambahkan sukacita Tuhan untuk anak-anak, untuk semua teman-teman kami yang di rumah Tuhan, yang saat di sekolah ini Tuhan. Kami ucap syukur padamu karena Engkau lah Allah yang maha baik, maha kasih, sehingga anak kami sangat senang dan sukacita untuk bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah sekolah minggu ini. Kiranya Engkau yang memberkati kami, memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti firman-Mu Bapa dari awal sampai akhir, agar kami bisa melakukannya Tuhan dan menerapkannya untuk kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau pujikan lagu ini yang intinya tentang percaya. Ini pujiannya sudah lama. Tadi Mas Rio lupa, Basnya juga hampir lupa. Ini pujian tentang kita percaya sama Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kita sesuai tema nih. Jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Nanti itu harus pakai firman Tuhan ini benar-benar dan percaya. Dan Tuhan akan berikan kemenangan saat kita percaya pada Dia. Nah, intinya lagunya gitu. Ini Mas Rio, coba ya. Yuk Mas, kita pujikan ya. Percaya saja, percaya saja. Ada gerangannya. Percaya saja, percaya yang bikin kita menang. Lagi.
Pak Pendeta. Ya, Mas Denny, ada yang bilang Mas Denny itu jawaban bilangnya Mas Denny. Boleh. Pak Pendeta Denny akan memberikan firman-Nya tentang jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Adik-adik, teman-teman di rumah dengarkan sungguh-sungguh, buka Alkitabnya, baca yang benar. Nanti diulang lagi kalau udah selesai soal minggunya, dibuka lagi, baca lagi. Oke, kita akan mendengar firman Tuhan ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Sehat-sehat, jaga kesehatan selalu ya. Karena ini musim sakit, musim batuk pilek ya. Jadi terus jaga kesehatan. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kakak ngajak adik-adik untuk berdoa ya. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, kembali Tuhan kami menghadap kehadirat-Mu di dalam kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan kami senang sekali Tuhan membangunkan kami dalam keadaan sehat, selamat, tanpa kekurangan suatu apapun. Dan Tuhan, kami juga bersyukur Tuhan sudah mengizinkan kami untuk kami bisa ikut dalam sekolah minggu walaupun secara online. Tuhan, biarlah berkati kami anak-anak-Mu untuk kami bisa mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadi rema bagi kami, menjadi pelita bagi kami untuk bisa kami contoh, bisa kami gunakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Yeremia 17 ya. Yeremia 17. Nah, wah, tokoh Yeremia nih ya. Yeremia 17. Yeremia 17 ayat 5 sampai yang ke 10. Yuk, Alkitabnya dibuka Alkitabnya. Nah, Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Nah, kakak akan membacakan untuk adik-adik sekalian. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan ditinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang, ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang hijau daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Nah, hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan ke setiap orang setimpal dengan tingkah lakahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita adalah jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Wow, ya.
Jika ya katakan ya, dan jika tidak katakan tidak. Nah, adik-adik pernah nggak sih adik-adik berbohong? Pasti pernah ya berbohong ya. Nah, adik-adik jangan ya, berbohong itu nggak baik ya. Kenapa? Ya karena berbohong itu sebuah hal yang tidak disukai Tuhan ya. Berbohong itu sangat tidak baik, karena kalau berbohong terus berarti menipu orang-orang lain, menipu dirinya sendiri dong. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah, tahu nggak sih kenapa berbohong itu tidak boleh sama Tuhan? Nah, selain memang Tuhan nggak suka ya, berbohong itu ternyata membuat kita pelin-pelan loh, membuat kita nggak konsekuen ya. Apa itu konsekuen? Nggak sesuai. Misal tadi pagi ngomongnya A, ya toh, besok siang ngomongnya B, terus besok sore ngomongnya C. Nah, ini kan berubah-berubah. Nah, kalau sudah sekali berbohong, nanti akan ada berbohong lagi untuk menutupi bohong-bohong itu. Nah, ini yang Tuhan nggak suka. Maka dari itu, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, yuk kita belajar dari Yeremia. Nah, siapa sih Yeremia? Nah, Yeremia ini adalah seorang nabi ya. Nabi yang kita tahu dia diutus Tuhan, dia diutus untuk menjadi salah satu juru bicaranya Tuhan. Nah, ini luar biasa loh adik-adik. Siapa yang di sini berani ngomong kalau ada kakak-kakak sekolah minggu, ada ibu guru sekolah minggu yang tanya, hari ini siapa yang bahagia, hari ini siapa yang sukacita, nah, hari ini siapa yang sudah makan. Nah, itu mesti harus dijawab. Nah, siapa tuh yang suka jawab kayak gitu? Berarti adik-adik luar biasa loh, ya toh. Nah, adik-adik kita tahu Yeremia itu seorang nabi, jadi dia adalah juru bicaranya Tuhan. Nah, Yeremia ini diperintahkan Tuhan ke Babel, supaya bangsa Israel pada waktu itu sadar akan kesalahannya. Nah, namun tidak semudah itu. Yeremia ternyata harus ya berhadapan dengan para tua-tua. Yeremia ini masih muda loh. Nah, masih unyu-unyu. Iya. Yeremia ini masih muda. Ya, sekitaran umurnya kakak kalian gitu ya. Kalau sekolah ya masih SMA. Nah, itu ya. Jadi Nabi Yeremia ini masih muda ya, dan belum tahu apa-apa. Nah, ketika Yeremia ini diutus sama Tuhan, ternyata Yeremia ini punya sebuah keraguan. Nah, kenapa ragu? Ya karena dia merasa bahwa aku masih muda, aku masih belum pantas, aku masih banyak kerjaan ya, dan lain-lain. Aku masih ingin bermain. Nah, itu ya. Jadi banyak hal yang membuat Yeremia ragu. Namun ternyata apa? Tuhan mempercayai. Bahkan Tuhan juga menyertai, memberkati. Nah, ini adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Yeremia pada waktu itu dia memang secara jujur ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku masih muda, aku belum layak nih, aku belum pantas nih, gitu ya. Nah, Yeremia jujur. Nah, coba kalau adik-adik yang suka bohong, pasti bohong tuh sama Tuhan.
Janganlah Tuhan, aku masih ini. Terus alasan-alasannya banyak. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ya, ternyata Yeremia siap diutus, ya. Yeremia bersedia diutus oleh Tuhan untuk menjadi juru bicaranya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenapa Yeremia menjadi teladan yang baik? Karena Yeremia, ya, itu dia mau terus terang menyampaikan kabar kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kabar baik. Nah, ini yang ternyata harus dilakukan. Nah, itu juga harus dilakukan sama adik-adik. Nah, apa yang bisa dilakukan? Satu, nggak boleh bohong. Ayo, itu. Nah, ini salah satu hal yang harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya kita tetap menjadi anak-anak Tuhan. Nah, kalau jadi anak-anak Tuhan, ya harus nuruti perintah Tuhan. Berarti apa? Nggak boleh bohong. Nah, karena bohong itu nggak baik. Jadi harus jujur. Nah, terus siapa sih? Ada adik yang sudah jujur? Nah, ayo. Nah, adik-adik ini yang jujur luar biasa, ya. Kalau misal HP-nya jatuh, kelotrak. Nah, terus ibu bapaknya tahu, loh, HP-nya kok jatuh. Nah, bilang aja jujur, iya maaf ya, aku ceroboh, maaf ya tadi nggak sengaja, dan lain-lain, gitu ya. Nah, harus jujur. Nah, maka dari itu kita sebagai anak-anak Tuhan harus jujur, karena itu merupakan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus mengatakan apapun yang sesuai. Karena apa? Tuhan tahu apapun yang ada dalam isi hati adik-adik. Nah, adik-adik mau bohong, mau jujur, itu Tuhan tahu loh. Nah, di ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, memberi balasan ke setiap orang yang setimpal langkahnya dengan hasil perbuatannya. Ayo, berarti Tuhan tahu adik-adik kalau bohong. Mungkin bapak sama ibu adik-adik, mama papanya adik-adik tidak tahu kalau adik-adik bohong. Tetapi Tuhan tahu loh isi hati adik-adik. Nah, berarti jangan berbohong, ya. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita tidak tergoda untuk berbohong, lalu apa yang kita lakukan? Yaitu terus-terus berdoa. Siapa yang rajin berdoa? Ayo. Nah, kalau sudah rajin, bagus, ya, luar biasa. Kalau bisa sering-sering, supaya bisa menjadi teladan, bisa menjadi contoh untuk adiknya, untuk kakaknya, untuk mama papahnya, untuk bapak ibunya, ya. Itu bagus, ya. Nah, tapi terus berdoa, ya, supaya tidak tergoda untuk berbohong tadi. Nah, terus yang ketiga adalah adik-adik yang belum berdoa, yuk berdoa. Ya, supaya apa? Supaya tidak tergoda untuk berbohong. Supaya sadar, tahu bahwa ternyata aku anaknya Tuhan yang gak boleh berbohong. Ternyata Tuhan tahu loh isi hatiku. Nah, ya, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yuk kita belajar dari Yeremia ini supaya kita bisa hidup, ya, supaya kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang di sekitaran kita, ya. Kiranya Tuhan memberkati kita selalu. Amin, ya. Mari kita berdoa.
Tuhan yang sungguh baik. Terima kasih Tuhan sudah menyertai kami, memberkati kami. Tuhan sudah mengingatkan kami untuk kami bisa berkata jujur, tidak berbohong. Karena itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Karena kami adalah anak-anak-Mu, sehingga kami haruslah hidup jujur. Tuhan yang penuh kasih, kiranya Tuhan berkati kami selalu, sehingga kami bisa terus hidup jujur. Terima kasih ya Tuhan, dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, demikian adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya firman ini menjadi penolong bagi kita semua. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Adik-adik sudah mendengar firman-Nya yang disampaikan oleh Pak Pendeta Denny ya. Kita mau belajar sungguh-sungguh lah ya menjalankan firman itu dalam hidup kita masing-masing. Oke, kita selanjutnya akan memberikan persembahan Mas Rio. Persembahannya yang adik-adik teman-teman di rumah diberi oleh Bapak Ibu, Mama Papa. Oh iya, Bapak Ibu, Mama Papa ini persembahannya dititipkan boleh nama Mama Papa, nama Bapak Ibu untuk diberikan ke gereja. Ya, karena adik-adik nggak bisa sholat dulu ke gereja. Temennya suatu saat nanti ya, kan sudah dibuka gerejanya untuk anak-anak. Jadi kita mau berikan persembahan dengan pujikan di dalam dunia. Lagunya jadul lagi kata Mas Rio. Tadi percaya saja, sekarang di dalam dunia jadul. Tapi pasti yang pernah dengar nih, pasti kalau lihatnya YouTube pasti dengar lagu Sekolah Minggu. Ya Mas, cuma ya Mas ya, ketika Mas Rio keliru, tidak apa-apa. Mas Rio belum lahir lagunya, ada Mas Rio belum lahir. Mas Rio, dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mengerti. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Oke, teman-teman, asik loh. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mengerti. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Laku mas. Itu bagian lainnya ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mengerti. Tapi yang sempit, hidup berseri. Boleh nyanyi sendiri. Lagi mas. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwa mengerti. Tapi yang sempit, Tuhan berkati. Makanya mas ya, sudah berusaha ini hari. Besok depan juga laki-lakinya. Kalau sekolah minggu ya di rumah sendiri boleh sama papanya yang bisa gitar atau main gitar sendiri bisa. Kakaknya yang main gitar. Ini nyanyi ini. Akhirnya asik. Kita berdoa ya mas ya. Saya berdoa ya mas. Ya. Oh enggak Ya. Mas Rio. Iya. Ya, mau berdoa penutup, mau berdoa selesai ibadahnya sekolah minggu, mau berdoa untuk semua teman-teman juga yang sekarang mungkin minggu depan mau ulangan atau ada kegiatan sekolahnya yang secara online, masih online ya nggak apa-apa. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap apapun yang dilakukan serahkan sama Tuhan. Kalau mungkin aku takut nih masuk sekolah sakit dan sebagainya, jangan masuk dulu. Akhirnya juga masih kecil ya, masih jarak jauh nggak sekolah dulu. Yang penting tetap jaga kesehatan. Jangan banyak minum es, cuaca masih dingin. Kita mau berdoa sungguh-sungguh. Ada yang mau didoakan, Mbak Dina nggak bisa denger nih. Ada yang mau didoakan nanti Mbak Dina tebak-tebak ya. Maksudnya ada yang sakit atau apapun, kita doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Ambil sikap doa sungguh-sungguh ya teman-teman di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih ibadah ini telah kami laksanakan Bapak. Kami sudah mengucap syukur, sudah memuji Tuhan, sudah menyatakan firman-Mu Tuhan. Terlebih firman ini jadikan dalam hidup kami sebagai pegangan Tuhan dan ketika kami lakukan Bapak untuk anak-anak
juga belajar di rumah saat ini belum bisa ke sekolah Tuhan, terus kita beri semangat, terus kita beri sukacita Bapak. Untuk yang mereka sedang sakit Tuhan atau mengalami masa pemulihan dalam keadaan apapun Tuhan, Kau juga memberi kekuatan, memberi kesehatan, juga memberi semangat untuk tetap bersekolah Tuhan apapun keadaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk gereja Tuhan, gereja kami Gaji Tuhan, apapun kegiatan yang akan kami laksanakan, kami sadarkan, kami serahkan padamu. Apapun yang masih dalam perencanaan gereja kami Tuhan, juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ucap syukur untuk Bapak Pendeta kami Tuhan, yang terus tambah-tambahkan hikmat Bapak untuk memberikan yang terbaik pelayanannya dalam gereja ini Tuhan, memberikan apa yang telah Engkau tugaskan dan mandatkan padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Bapak, untuk bangsa Indonesia khusus ini Tuhan sedang berusaha untuk berdamai dengan virus ini Tuhan. Kami dan kita walaupun virusnya tetap ada, tapi kami bisa mengatasinya Bapak, kami bisa hidup dengan sehat dan kuat Bapak. Mengucap syukur pemerintah yang sudah mencanangkan beberapa program Tuhan, kami juga mengucap syukur untuk pemimpin bangsa kami Tuhan, dan Kau tambahkan kita untuk diri Bapak. Kami juga mengucap syukur Tuhan, kami bawa persembahan kami berikan apa yang dari orang tua kami berikan Tuhan, terlebih karena Engkau yang berkati mereka dalam pekerjaannya Bapak. Kami mengucap syukur untuk anak-anakmu yang memberikan persembahan ini, kiranya berguna bagi gereja kami, bagi sekolah minggu Tuhan, bagi kegiatan yang akan kami laksanakan Tuhan, dan bagi mereka yang membutuhkan Tuhan Yesus. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami mau akhiri ibadah ini, kami meneruskan kegiatan kami di rumah Tuhan. Tetap menjagai kami sampai kami nanti beristirahat malam Tuhan. Kalau yang menjagai kami, dan keesokan hari kami bisa bersekolah kembali secara online dengan semangat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami naikkan doa-doa kami, permohonan kami, kiranya Tuhan juga ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita sudah selesai. Wah, oh iya, ada pengumuman enggak ya? Oh, ada pengumuman sekolah itu kita belum bertemu soalnya ya, belum jadi ketemu sama teman-teman di ruang sekolah ini yang biasanya kita kemarin mau bertemu, masih yang kelas kakak besar. Oke, yang adik-adik yang di rumah yang kelas 1 sampai 3 tetap semangat ya. Ketemu sekolah minggunya masih secara online begini, tetap ditonton, tetap diikuti, tetap semangat bersama-sama. Mau kirim-kirim salam boleh, itu komen di komen di kolom YouTube-nya boleh. Oh, kalau ada yang bilang, Mama aku mau kirim salam buat siapa di situ bisa. Oke, betul ya Mas ya. Adik-adik, kita mau selesai ibadah sekolah minggunya, kita tutup dengan pujian Yesus berpesan. KJ 422. Oke, yuk Mas. Dadah. Bye. See you. Dadah. Goodbye. God bless you.